Oke guys, di tahun 2025 ini dunia disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah video memperlihatkan pesawat berbendera Cina melintas di atas piramida, lalu melanjutkan perjalanannya ke arah Gaza, guys. Negeri tirai bambu baru-baru ini mengirimkan sebuah bantuan kemanusiaan ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya dengan menggunakan pesawat kargo yang dikawal oleh 12 jet tempur. Dari ketinggian pesawat itu menjatuhkan paket-paket bantuan, bungkusan besar yang tampaknya berisi logistik. Langkah yang tidak biasa ini mengejutkan banyak pihak di kancah internasional dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media. Presiden Tiongkok secara tegas menyampaikan peringatan kepada pemerintah Israel agar segera menghentikan agresi militer terhadap rakyat Palestina. Di dunia nyata ini bukan sekedar aksi kemanusiaan, guys. Ini seperti manuver militer di wilayah udara yang paling sensitif di dunia. Menuju penyeberangan Rafah. Di sini seluruh dunia sedang menunggu lewatnya bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Bayangkan 2 juta orang di penjara di sana. 2 juta orang ada di bawah bom. Penghalang kok setinggi ini? Sekilas lihat seperti misi heroik ya, tapi banyak pihak langsung curiga. Media-media besar di Indonesia seperti Kompas mengutip pernyataan analisis kemanusiaan bahwa tidak ada laporan resmi dari pemerintah Mesir maupun Palestina terkait aksi tersebut. Ditambah lagi, akses udara ke Gaza itu sejak konflik Oktober 2023 makin diperketat, guys. Wilayah udara di atas Gaza itu dikategorikan sebagai zona larangan terbang total atau no-fly zone. Bahkan untuk penerbangan bantuan sekalipun. Jadi pertanyaannya muncul di kepalamu juga kan? Kalau benar ini pesawat Cina, bagaimana bisa masuk ke langit Mesir dan Gaza tanpa intersepsi militer, guys? Apa Cina mempunyai kesepakatan rahasia atau ini semua hanya rekayasa digital? Dan yang bikin makin seru, pesawat yang terekam dalam video disebut-sebut sebagai Xi'an Y-20, pesawat angkut canggih milik militer Cina. Dan kalau memang benar itu Y-20, artinya Cina tidak hanya ikut membantu, tapi juga sedang menunjukkan sesuatu kepada dunia, guys. Nah, sebelum kamu menilai apakah ini nyata atau hanya ilusi digital belaka, yuk kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Karena ini bukan cuma soal bantuan kemanusiaan, tapi bisa jadi ini cara halus Cina mengubah peta pengaruh global, guys. Bayangin nih, kamu lagi bangun pagi, buka ponsel lalu disuguhkan video pesawat raksasa Cina terbang melintasi piramida lalu ke Gaza. Di belakangnya langit tampak cerah, lalu tiba-tiba ratusan paket bantuan dijatuhkan ke bawah. Dari sudut pengambilan gambarnya terlihat seperti shot yang mulus, sinematik banget. Keterangan videonya menyebutkan bantuan kemanusiaan dari Cina untuk warga Gaza, guys. Gak butuh waktu lama, video ini langsung viral. Puluhan akun TikTok, X, dan Instagram mulai membagikan ulang. Banyak yang kagum, Cina berani banget masuk wilayah perang. Sebagian lagi ada yang skeptis, ini kayaknya editan deh. Kamu tahu kan, zaman sekarang hoax bisa lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Nah, itulah yang terjadi. Dalam waktu 24 jam, media-media besar Indonesia langsung menyelidiki keaslian video ini. Menurut keterangan Kompas melalui tim cek fakta Kompas, video serupa ditemukan di kanal YouTube dan akun X pada 29 April 2025. Pesawat dengan kode HEX 7A4410 tersebut merupakan milik Angkatan Udara Cina yang terpantau mendarat di Beirut, Lebanon. Sebelumnya pesawat itu terpantau melewati Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sedangkan berdasarkan berita South China Morning Post 17 April 2025, Cina memiliki agenda latihan Angkatan Udara Gabungan di Mesir bertajuk Eagle of Civilization pada akhir bulan April 2025. Sedangkan berdasarkan flight radar mengonfirmasi kedatangan sedikitnya 5 pesawat Y-20, sebuah pesawat peringatan dini dan kontrol udara KJ-500. Sementara itu dari luar negeri, jurnalis investigasi dari Bellingcat bahkan mencoba menganalisis cuplikan video dengan membandingkan visual piramida dan arah bayangan matahari. Dan hasilnya diduga kuat ini dari hasil rekayasa digital atau deepfake. Tapi ada satu hal yang bikin semua makin membingungkan, guys. Pesawat yang terlihat dalam video benar-benar mirip Xi'an Y-20 milik China. Dengan bentuk lebar, 4 mesin turbofan, dan konfigurasi sayap yang tinggi, Y-20 adalah pesawat kargo strategis Cina yang memang digunakan dalam misi bantuan kemanusiaan ke negara-negara konflik seperti Suriah dan Pakistan.
Y-20 sudah ditingkatkan kemampuannya untuk bisa terbang lebih jauh dan mendarat di medan yang lebih sedikit ekstrim. Jadi meski videonya masih diragukan, pesawatnya sendiri bener-bener ada dan memang digunakan dalam misi seperti ini. Kamu bisa bilang yang palsu mungkin videonya, tapi teknologinya memang nyata. Di titik ini banyak orang mulai mikir kalau Cina memang tidak melakukannya secara nyata, kenapa mereka membiarkan video seperti ini menyebar tanpa klarifikasi? Atau jangan-jangan ini bagian dari strategi diam-diam mereka biar persepsi publik terbentuk duluan. Nah, inilah yang akan kita bahas di chapter berikutnya, karena sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, kenapa wilayah udara Gaza itu begitu sensitif dan siapa sebenarnya yang menguasainya. Bayangin nih guys, kamu jadi pilot pesawat bantuan, sudah siap logistiknya, pesawat juga sudah penuh, semua relawan juga sudah semangat banget nih. Tapi begitu kamu buka peta navigasi, langit Gaza berwarna merah, bukan karena matahari terbenam, tapi karena status no flight zone. Inilah kenyataan kerasnya konflik modern. Wilayah udara Gaza itu sejak lama sudah jadi zona paling rawan di dunia. Tapi sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan balasan brutal dari militer Israel, langit Gaza resmi ditutup total untuk semua penerbangan non-militer. Menurut data dari Flight Radar dan pengumuman resmi dari otoritas penerbangan sipil Mesir dan Israel, tidak ada penerbangan komersil, bantuan atau militer asing yang diizinkan masuk ke atas Gaza tanpa koordinasi khusus guys. Ngeri nggak tuh? Wilayah ini guys tidak hanya diawasi oleh radar Israel, tapi juga oleh sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan drone militer AS yang bermitra dengan Tel Aviv. Kamu bisa bayangin nih betapa rapatnya langit itu dijaga. Bahkan pesawat PBB atau palang merah sekalipun hanya bisa masuk kalau punya izin resmi, dan biasanya bukan lewat udara Gaza langsung, tapi melalui koordinasi via Mesir guys. Oke, sekarang kita bahas kalau memang kamu ngotot nih nekat kirim bantuan via udara ke sana, jika salah langkah masuk ke langit udara Gaza, maka drone bisa langsung memantau. Jet tempur bisa langsung mencegat, atau lebih parahnya lagi rudal bisa langsung diluncurkan dari darat. Inilah kenapa banyak pengamat militer menyebut hampir mustahil bagi satu pesawat asing terutama militer untuk masuk ke langit Gaza secara diam-diam, termasuk pesawat Cina sekalipun. Dan jangan lupa, Mesir punya perjanjian keamanan dengan Israel soal wilayah udara Sinai. Artinya jika ada pesawat masuk dari arah piramida, itu artinya bukan hanya melewati ruang militer Mesir, tapi juga perlu persetujuan diam-diam dari Israel. Kecuali jika Cina punya kekuatan diplomatik super besar atau video itu memang tidak nyata guys. Tapi guys, coba pikir baik-baik, kalau langit Gaza itu begitu ketat, kenapa ada video yang menggambarkan pesawat Cina bisa dengan mudah masuk dan ngedrop bantuan? Dan pertanyaan besarnya yang belum dijawab secara resmi, dan inilah yang membawa kita ke babak berikutnya. Kalau benar-benar Cina mengirim bantuan itu, mereka pakai pesawat apa? Dan secanggih apa pesawat itu bisa mengelabui radar atau sistem pertahanan musuh? Yuk kita lanjut ke chapter 3, pesawat apa yang dipakai Cina? Kita bongkar teknologi pesawat tempur logistik Cina yang bikin dunia mulai gelisah guys. Pernah kebayang gak sih kalian ada pesawat kargo yang ukurannya segede lapangan tapi bisa terbang lintas benua, bawa puluhan ton logistik dan bahkan masuk ke wilayah yang rawan perang tanpa mendarat guys. Itulah Xi'an Y-20, pesawat angkut militer buatan Cina yang sekarang jadi pusat perhatian dunia guys. Dalam video yang viral itu, pesawat yang tampak menjatuhkan bantuan sangat mirip dengan Y-20. Kamu bisa lihat bentuknya yang gagah dengan 4 mesin turbofan di bawah sayap dan badannya lebar seperti Boeing C-17 milik Amerika. Tapi Y-20 bukan sekedar tiruan, ini adalah simbol kekuatan militer Cina yang sedang naik daun. Menurut data dari Global Times dan media resmi Cina, Xi'an Y-20 pertama kali dioperasikan pada tahun 2016 oleh Angkatan Udara People Liberation Army. Pesawat ini dirancang untuk bisa mengangkut hingga 66 ton kargo, cukup untuk membawa tank ringan, bantuan kemanusiaan, atau bahkan pasukan lengkap guys. Sekarang kita bahas kemampuannya, bukan cuma di darat, Y-20 juga bisa mengisi bahan bakar di udara, artinya ia bisa terbang lebih jauh tanpa perlu mendarat. Dan ini penting banget kalau kamu ingin masuk wilayah yang tidak punya izin pendaratan seperti Gaza. Bahkan isunya pada tahun 2022 pesawat Y-20 berhasil mendarat di Serbia dalam misi pengiriman senjata tanpa diketahui NATO. Artinya pesawat ini bisa menyusup dalam operasi yang sangat-sangat sensitif.
Nah, inilah yang bikin orang mulai berpikir kalau ada satu negara yang bisa mengirim bantuan lewat udara Gaza secara diam-diam, mungkin itu adalah Cina. Tapi jangan terburu-buru yakin dulu guys, walaupun teknologinya ada dan pesawatnya memang bener-bener canggih, itu belum berarti misi dalam video tersebut benar-benar terjadi. Kamu tetap harus melihat dari sisi diplomasi dan izin masuk ke wilayah udara tersebut. Dari sisi lain nih, kebenaran Y20 di video itu bisa saja pesan tidak langsung dari Cina kepada dunia. Kami punya kapasitas, tinggal tunggu waktu kami bergerak. Jadi pertanyaan sekarang berubah, kalau Cina memang tidak kirim bantuan beneran, kenapa teknologi seperti Y20 ditampilkan di video itu? Dan apa keuntungan politik atau diplomatik yang mereka cari dari persepsi itu? Oke, kita lanjut bahas di chapter 4, kalau ini memang benar, apa nilai tawar Cina? Kita bahas kekuatan negosiasi Cina yang diam-diam mulai menggoyang dominasi Barat, guys. Guys, coba kamu berpikir sebentar, kalau ada satu negara yang bisa kirim pesawat ke langit paling terlarang di dunia tanpa ditembak jatuh, tanpa dicegat radar, dan bahkan dianggap boleh lewat, itu artinya negara itu bukan sekedar kuat, tapi dianggap penting. Dan itulah posisi Cina di tahun 2025 ini, guys. Dalam 2 dekade terakhir ini, Cina bukan cuma bangun tembok ekonomi, tapi juga jaringan pengaruh di Timur Tengah. Kamu mungkin tahu, Cina sekarang jadi mitra dagang terbesar untuk Mesir, Iran, bahkan Arab Saudi. Data dari IMF dan World Bank menunjukkan bahwa total perdagangan Cina dengan negara-negara Timur Tengah melampaui 330 miliar dolar pada tahun 2024, mengalahkan Amerika Serikat. Cina sekarang bukan lagi hanya negara eksportir barang murah, guys. Mereka sekarang bangun infrastruktur lewat program Belt and Road Initiative, pelabuhan, jalan raya, bahkan jalur kereta cepat. Salah satunya pelabuhan di Mesir yang punya posisi strategis di dekat terusan Suez. Disinilah posisi tawar Cina muncul. Mereka bukan hanya berbisnis, mereka seperti menanamkan pengaruh. Bayangin guys, kalau kamu itu Mesir dan ekonomimu tergantung pada investasi Cina. Apa kamu bakal menolak diam-diam kalau Cina minta izin terbangkan pesawat bantuan ke Gaza? Pasti enggak dong. Dan bukan hanya Mesir, Cina juga sukses jadi penengah damai antara Iran dan Arab Saudi pada Maret 2023. Itu langkah politik yang bikin banyak pihak terkejut termasuk Amerika. Jadi kalau video bantuan udara itu ternyata memang benar, bisa jadi itu bukan soal kekuatan militer, tapi hasil dari diplomasi yang dibangun pelan-pelan dan diam-diam oleh Cina. Tapi guys, kalau video itu bohong, tetap ada satu hal yang bisa kamu pelajari. Cina tahu betul cara memainkan persepsi. Mereka nggak perlu ngomong banyak, cukup satu video dan seluruh dunia langsung bahas apakah Cina sudah siap menjadi pengganti Amerika di urusan kemanusiaan global. Di bab selanjutnya, kita akan bahas sisi lain dari cerita ini. Kalau ternyata video ini cuma hoax, siapa yang paling diuntungkan? Dan apakah ini termasuk bagian dari strategi informasi modern alias perang narasi? Oke, kita langsung aja ke chapter 5. Kalau ini hoax, siapa yang diuntungkan? Karena dalam dunia hari ini persepsi bisa lebih kuat daripada peluru, guys. Sekarang guys, coba kamu balik cara pandangnya. Bagaimana kalau ternyata video pesawat Cina yang kirim bantuan ke Gaza itu memang hoax? Nggak ada penerbangannya, nggak ada airdropnya. Cuma gabungan dari rekaman lama, animasi komputer, dan suara latar yang meyakinkan. Lalu siapa yang sebenarnya dapat untung dari video ini, guys? Pertama, kita harus paham bahwa dunia hari ini udah nggak cuma soal perang senjata. Sekarang lagi rame adalah perang persepsi. Dan di era media sosial, siapa yang pertama viral, dia yang membentuk opini, guys. Dalam konteks ini, Cina memang punya rekam jejak kuat dalam membangun citra lewat strategi informasi diam-diam. Menurut laporan dari Brookings Institute, Cina dalam 1 dekade terakhir aktif menggunakan media luar negeri untuk membentuk narasi pro-Beijing, termasuk melalui influencer dan channel YouTube berbahasa asing, dan video itu viral. Maka dari itu guys, walaupun video ini mungkin tidak resmi, Cina tidak perlu buru-buru membantah. Karena apa? Karena publik internasional khususnya negara muslim sudah terlanjur mengasosiasikan Cina sebagai negara pemberani, peduli Gaza, dan hadir ketika negara barat pada diam. Kamu bisa cek sendiri di kolom komentar di media sosial. Banyak netizen dari Pakistan, Malaysia, bahkan Indonesia mulai memuji Cina. Padahal belum ada klarifikasi bahwa misi itu benar-benar terjadi, guys.
Inilah kekuatan soft power. Cina paham banget di dunia yang penuh informasi, mengendalikan narasi lebih penting daripada sekedar menang perang. Dan kalau bener ini hoax, maka video itu adalah propaganda sukses tanpa biaya besar. Tapi jangan terburu-buru menuduh juga guys, karena bisa jadi pihak ketiga yang membuat video ini justru ingin menciptakan ilusi tentang kekuatan Cina. Entah untuk mengganggu stabilitas atau untuk memancing reaksi Israel dan Amerika. Pertanyaannya sekarang, kenapa dunia begitu mudah percaya bahwa Cina mampu melakukan misi seperti itu? Jawabannya bukan karena videonya yang realistis, tapi karena dunia sudah percaya bahwa Cina sekarang cukup kuat untuk melakukan misi-misi seperti itu. Oke, kita sampai di kesimpulan. Coba kamu bayangin satu video tanpa konfirmasi resmi, tanpa laporan PBB, tapi bisa bikin satu dunia percaya bahwa Cina berani masuk ke langit Gaza yang super terlarang. Itu bukan sekedar konten viral guys, itu cerminan kuatnya citra dan persepsi global. Tapi menariknya, publik dunia sudah percaya bahwa Cina cukup kuat untuk melakukannya. Karena faktanya Cina memang sedang naik sebagai kekuatan global alternatif. Dengan investasi besar di Timur Tengah, teknologi militer seperti Xi'an Y-20, dan strategi diplomasi yang tenang tapi sangat efektif guys. Dan disinilah letak pelajaran penting buat kamu. Di era digital ini bukan hanya yang terjadi yang berbahaya, tapi yang dipercaya publik. Hoax atau nyata, Cina memang dalam satu hal. Mereka berhasil membuat dunia melihat, berpikir, dan membicarakan kekuatannya. Dan kadang dalam perang narasi, itu lebih berbahaya daripada rudal guys. Oke, jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.